nyatakan di dalam kehidupan setiap orang yang percaya. Kami yakin dan percaya bahwa semuanya sudah disertai oleh Tuhan, semuanya sudah dipimpin oleh Tuhan, bahkan semuanya sudah diberkati oleh Tuhan. Kami lihat bahwa Bapak Ibu di sini kelihatan segar-segar semuanya dengan ceria. Ini semua adalah berkat Tuhan yang begitu luar biasa. Inilah Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Untuk itu kita akan mendengarkan sebagai nasihat daripada firman Allah. Mari kita baca di dalam 1 Tesalonika. Ayat ini tidak sering kita dengar Bapak Ibu, tetapi tidak ada salahnya kalau kita renungkan kembali di dalam 1 Tesalonika pasal yang kelima ayatnya yang ke-16 sampai 18. Bahkan ayat ini adalah ayat hafalan anak-anak sekolah minggu, tetapi tidak apa-apa pada pagi hari ini kita renungkan kembali, sebab firman Allah itu serba baru, ya, serba baru. Untuk itu mari kita baca dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat yang ke-16, 17 dan 18 yang berbunyi demikian. Bersukacitalah senantiasa. Ayat 17, tetaplah berdoa. Yang ke-18, mengucap syukurlah di dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Nah, Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan, di mana Rasul Paulus telah menasihatkan kepada sedang di Tesalonika supaya senantiasa bersukacita, ya. Karena sukacita itu datangnya dari Tuhan, ya. Sukacita ini sudah diberikan kepada kita semua, bagi orang-orang yang percaya. Di mana kalau tadi Rasul Paulus menyampaikan kepada sedang di Tesalonika, maka pagi hari ini firman Tuhan yaitu menyampaikan bersukacitalah kepada kita pada pagi hari ini, ya. Bersukacitalah senantiasa. Kita senantiasa bersukacita, ya. Karena sukacita itu datangnya dari Tuhan. Sukacita itu sudah diberikan penuh kepada kita. Tinggal Bapak Ibu bisa menikmati apa enggak, ya. Jadi mari kita belajar melalui firman Tuhan. Setiap firman yang kita dengar itu bukan untuk kita hanya sekedar kita baca, kita dengar, bukan itu. Tapi mari kita lakukan di dalam kehidupan kita. Jadi kalau sukacita itu sudah diberikan kepada kita, mari Bapak Ibu kita nikmati sukacita itu. Karena apa? Sukacita itu sudah ditanamkan dalam kehidupan kita. Mulai kapan sukacita itu ditanamkan kepada kita? Mulai semenjak kita mengenal Tuhan, ya. Semenjak kita mempercayai bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita, sukacita itu sudah diberikan kepada kita. Untuk itu Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan, mari kita nikmati sukacita ini, kita nikmati, jangan dibiarkan aja, jangan dibiarkan berlalu begitu aja, tetapi mari kita nikmati sukacita itu, kita nikmati dimanapun kita pergi, kapanpun waktunya harus kita nikmati. Sukacita itu kita rasakan dan kita lakukan, baik itu di rumah maupun di tempat kita kerja maupun dimanapun kita berada, ya. Sukacita itu selalu ada dalam kehidupan kita, dan mari kita nyatakan di dalam kehidupan kita, ya, baik melalui puji-pujian, melalui penyembahan kita, itu ada sukacita yang mengalir dalam kehidupan kita. Untuk itu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, bukan itu aja. Kalau kita melihat di dalam Yohanes, ya, kalau kita baca di dalam Yohanes pasalnya yang ke-15 Bapak Ibu, mari kita baca di dalam Yohanes pasalnya ke-15 ayatnya yang ke-11. Yohanes 15 ayat yang ke-11 yang berbunyi demikian. Semuanya itu kukatakan kepadamu supaya sukacitaku ada di dalam kamu, ya. Supaya sukacitaku ada di dalam kamu. Ini adalah sukacita daripada Tuhan Yesus supaya ada di dalam kehidupan kita. Inilah Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan. Semua itu kukatakan kepadamu supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Nah, inilah Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan. Jangan sukacita itu kita rasakan dengan setengah-setengah. Mari sukacita itu biar penuh di dalam hati kita, ya. Nanti dunia akan melihat bahwa di dalam kehidupan kita ada sukacita, ya. Memang Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan, beda. Kalau kita melihat orang dunia dengan anak-anak Tuhan itu beda sekali. Melalui perkataannya juga beda, melalui sikap tidak tanduk perbuatannya juga beda, ya. Bahkan sukacitanya itu juga beda.
sekalipun jenengan tidak pegang uang, ya, di kantong tidak ada uang, mungkin di rumah tidak ada beras dan lain sebagainya, tapi sukacita yang dari Tuhan itu selalu meluap, selalu melimpah dalam kehidupan kita. Kita bisa memuji Tuhan, kita bisa mengagungkan Tuhan, kita nggak sampai ngomel dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Nah, inilah yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Artinya sekalipun kita mengalami kekurangan, mengalami pas-pasan sekalipun, tetapi sukacita daripada Allah itu nggak bisa akan tinggalkan kita. Tetap sukacita itu akan melekat, karena apa? Sukacitaku ada di dalam kamu, ya. Sukacita Tuhan itu ada dalam kehidupan kita. Makanya jangan dibiarkan Bapak Ibu, masalah boleh datang, kesukaran, kesulitan boleh datang, tetapi sukacita yang daripada Allah ini mari tetap kita nikmati dalam kehidupan kita, ya. Mari kalau kita sedang menghadapi masalah, mari sukacita ini kita luapkan. Nanti masalah itu akan dikalahkan melalui sukacita yang ada dalam kehidupan kita. Inilah Bapak Ibu yang Tuhan. Tapi jangan sampai kalau kita mengalami masalah terus kita mengeluh, kita taruh beban kita ditaruh dalam pikiran kita, kemana kita pergi, ya, mungkin di waktu kita mau tidur tetap masalah itu kita bawa, nggak akan bisa terselesaikan Bapak Ibu. Tetapi mari kita belajar masalah kita selesaikan dengan sukacita yang Allah berikan kepada kita. Inilah Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan. Memang kadang-kadang kita sebagai anak Tuhan itu ya memang enak yang ngomong, tapi lek ngelakoni. Ya mari kita belajar. Saya pun juga sering ngelakoni seperti itu. Masalah datang, tetapi saya yakin dan percaya Tuhan bahwa sukacitamu itu melimpah dalam kehidupan kami. Sukacitamu itu ada di dalam kehidupan kami. Bahwa sukacitamu itu selalu penuh di dalam kehidupan kami. Kalau kehidupan kita ini penuh dengan sukacita Allah, maka masalah itu akan ketutupan dengan sukacita yang ada di dalam kehidupan kita. Inilah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Mari kita menikmati seperti tadi, ya, sukacita yang bagaimana kita bisa memuji Tuhan. Waduh, saya nggak bisa seperti ini. Kita orang Jawa memuji Tuhan dengan bahasa Jawa, Tuhan juga mengerti. Inilah Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan. Makanya di dalam pujian itu ada kuasa yang bekerja. Kalau dulu ya orang tua zamannya orang tua dulu kalau bilang, nah yang tegal nang sawah uro-uro, ya, uro-uro itu kalau sekarang itu ya kita memuji Tuhan itu. Memuji Tuhan, kita mengagungkan Tuhan, memuliakan Tuhan dimanapun kita berada, baik di rumah, baik di waktu kita masak, sambil renung-renung kita memuji Tuhan, mungkin sambil kerja. Kalau saya dulu juga begitu Bapak Ibu, ya, kalau saya bekerja sambil berjalan, kita kontrol pekerjaan sambil memuji Tuhan. Gak usah kita memuji Tuhan dengan teriak-teriak, tapi kita memuji Tuhan dengan apa? Dengan melalui hati kita. Itu nanti kelihatan, wajah kita pun juga akan kelihatan, oh, bahwa Bapak Ibu itu pasti hidupnya penuh dengan sukacita. Orang itu akan melihat dari wajahnya, ada wajah sukacita. Nah, inilah Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, kita belajar, ya, kita belajar melalui firman Tuhan. Maka firman Tuhan itu harus kita tanamkan di dalam hati kita dan kita lakukan. Bukan sekedar kita di gereja kita senang mendengarkan firman Tuhan, udah belum cukup Bapak Ibu. Tapi kita harus melakukan, dilakoni. Bagaimana kita menjadi orang yang berkenan kepada Tuhan. Ya, kita belajar mengagungkan Tuhan, memuliakan Tuhan. Kalau kita mau ada kerinduan, pasti Tuhan akan menolong. Bahkan saya dulu pernah Bapak Ibu, ya, di waktu saya masih kerja, ditanya, saya waktu itu diundang di salah satu persekutuan, salah satu hamba Tuhan, persekutuan mahasiswa di Malang, di DKI waktu itu di Malang. Nah, beberapa pemuda tanya, Bapak bekerja kok sempat melayani itu bagaimana? Untuk mempersiapkan apa pelayanan itu bagaimana dan lain sebagainya. Saya bilang, itu Tuhan yang ngatur semuanya. Di waktu Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan. Jadi jangan waktu itu kita sia-siakan. Mari waktu kita pakai untuk bersekutu sama Tuhan. Saya pun juga demikian. Kalau jam 12 teman-teman saya, wakil saya, staf saya pada sholat, karena mereka orang Muslim, ya, pada sholat. Saya duduk di kantor, mempersiapkan pelayanan buka Alkitab, saya baca Alkitab. Ini saya beritahu ada waktu Tuhan berikan waktu buat saya. Saya duduk di situ
Inilah Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan. Untuk itu mari sukacita yang Tuhan berikan kepada kita itu supaya benar-benar penuh di dalam kehidupan kita. Bukan sukacita itu hanya setengah-setengah, tetapi sukacita Tuhan menghendaki sukacita yang Tuhan berikan itu penuh di dalam hati kita. Bahkan kalau kita baca Bapak Ibu ya, di dalam Filipi pasalnya yang keempat, ayat ini sering kita dengar Bapak Ibu. Tetapi pagi ini kita renungkan bersama-sama. Mungkin hanya sekedar ayat ini sudah hafal saya, ini sudah istinya wis ngerontok lah istilahnya begitu di luar kepala begitu ya. Tetapi mari kita renungkan firman Tuhan itu tidak untuk dihafalkan aja, enggak. Firman Tuhan itu untuk dibaca, dilakukan di dalam kehidupan kita. Inilah Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Dalam Filipi pasal yang keempat, ayatnya yang keempat yang berbunyi demikian, bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi ku katakan bersukacitalah ya. Jadi firman Tuhan mengajarkan kepada kita. Kalau tadi di dalam Filipi ini Rasul Paulus telah mengajarkan kepada sidang jemaat di Filipi. Sekarang firman Tuhan pada pagi hari ini mengajarkan kepada kita, mengajarkan kita supaya kita bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi mau katakan bersukacitalah sampai 2 kali Bapak Ibu ya. Saking mantap ya, kalau mengatakan sampai 2 kali, dikatakan 2 kali. Makanya mari sukacita ini jangan disia-siakan. Sukacita yang daripada Allah ini kita pakai dalam kehidupan kita supaya apa? Dunia pun juga melihat, loh, itu loh Kristen kok ketok kok seneng hati ini, kok gembira terus, kok wajahnya itu ceria terus, tidak pernah kelihatan apa itu merengut dan sebagainya seperti itu. Nah inilah Bapak Ibu dikasih Tuhan, kita supaya jadi berkat melalui apa ya? Melalui sukacita kita di dalam kehidupan kita, ini pun akan menjadi berkat bagi orang lain. Sekalipun toh tadi saya katakan, sekalipun kita ini hidup kita pas-pasan di rumah, tetapi mari kita tunjukkan kepada dunia bahwa saya ini punya sukacita. Sekalipun tidak diucapkan, tapi melalui wajah kita, melalui perkataan kita, melalui sikap kita dan perbuatan kita, itu kelihatan wajah itu orang kelihatan ada sukacita, ada kemuliaan Tuhan yang tinggal di dalam kehidupan kita. Saya dulu juga sampai heran Bapak Ibu ya. Satu kalau pagi boleh makan ketinggalan boleh, HP ketinggalan boleh, semuanya bermain mungkin ketinggalan boleh, tas ketinggalan boleh, tetapi satu ini tidak boleh ketinggalan, yaitu apa? Doa Bapak Ibu ya, doa. Saya setelah doa, saya ngaca, mungkin rambut kami itu murah-murah dan sebagainya. Loh, saya tadi kok tidak seperti tadi ya. Saya sebelum doa itu wajah saya itu kayaknya nggak seperti ini. Saya setelah doa kok wajah saya kayak ceria, kayak ini apa? Inilah Bapak Ibu dikasih Tuhan, ada kemuliaan Allah, ada sukacita daripada Allah yang mengalir di dalam kehidupan kita. Inilah Bapak Ibu dikasih Tuhan, perlunya kita bersekutu dengan Tuhan, perlunya kita menghampiri Tuhan, perlunya kita menghormati Tuhan, baik melalui doa, melalui apapun juga. Ini kita harus kita lakukan di dalam kehidupan orang percaya. Inilah Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, maka bersukacita senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi bersukacitalah. Kita harus bersukacita di dalam Tuhan. Sekalipun di luar Tuhan, di luar sana, ya kita tetap bersukacita. Ya. Artinya kita bersukacita di dalam Tuhan itu bukan hanya di gereja aja. Di gereja kita menyanyi dengan tepuk tangan, berloncat-loncat dan lain sebagainya. Tapi di luar sana kita seperti orang yang kehilangan sesuatu, atau mungkin kita menjadi orang yang sangat-sangat menderita, atau mungkin menjadi orang yang susah dan lain sebagainya. Jangan. Mari sukacita ini kita bawa kemanapun kita pergi. Kita ketemu dengan orang yang susah, jangan sampai kita mengatakan, oh iya, aku dewi yo ngono. Jangan. Kita harus jadi berkat bagi orang lain. Kalau mungkin orang lain kenapa kok kelihatan murah, mungkin kenapa ada masalah dan lain sebagainya. Oh ya ini kita beri jalan keluar ya. Kita sabar ya, pasti Tuhan akan menolong. Kita sabar, Tuhan akan beri jalan keluar dan lain sebagainya. Jangan sampai dibohongi Bapak Ibu ya. Oh iya aku dewi ya ngono, aku menderita ya kalau sampai seperti itu. Jangan. Kita harus beda antara orang dunia dengan anak-anak Tuhan, harus beda. Makanya sukacita
sukacita yang Tuhan berikan kepada kita ini kita tunjukkan kepada dunia, kita sampaikan kepada dunia, supaya dunia pun ikut menikmati. Menikmati apa? Menikmati sukacita itu. Loh, aku mari ketemu bapak ibu loh, mari ketemu ibu loh, hatiku kok moro adem, moro ayem dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Inilah bapak ibu dikasih oleh Tuhan, kita belajar seperti itu ya. Bahkan kemarin saya ada tamu di rumah Jelari sana. Ada tamu itu adalah orang yang mencalonkan kepala desa di daerah Balang sana. Tapi memang pada tahun 5 tahun yang lalu dia itu yang jadi itu juga datang kepada saya minta bantuan doa. Dia kemarin juga datang ke rumah minta bantuan doa dan lain sebagainya. Monggo lah kalau saya berusaha kita mendoakan. Nah, inilah Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan. Sekalipun mereka bukan anak Tuhan, mari kita tunjukkan kepada dunia ini bahwa kita ini punya kekuatan yang luar biasa. Kita ini punya Tuhan yang luar biasa. Kita ini punya sukacita yang luar biasa. Orang bisa melihat kok tenang, senang, ini apa rahasianya? Yang penting kita dekat sama Tuhan. Hanya dekatlah saja, aku tenang. Ini untuk itu Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, kita harus senantiasa selalu dekat kepada Tuhan. Supaya apa? Supaya hidup kita menjadi berkat bagi setiap orang dimanapun kita berada. Yang kedua Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, tadi adalah bersukacita. Sekarang adalah berdoa, ya berdoalah. Ya, di dalam tadi Tesalonika pasal 15 ayat yang ke-6, sekarang ayat yang ke-17 mengatakan bahwa tetaplah berdoa, ya tetaplah berdoa. Bahkan kalau kita baca di ejaan lama dulu, berdoalah tanpa berkeputusan. Ya, kita tetaplah kita berdoa, baik di waktu senang maupun susah, baik apapun keadaan kita, baik di waktu kita kekurangan atau kita diberkati oleh Tuhan, kita jangan lupa kita selalu berdoa kepada Tuhan. Supaya apa? Supaya kita menghormati Tuhan. Melalui doa itu kita menghormati Tuhan. Ya, doa tidak usah kita cari tempat yang sembunyi dan lain sebagainya. Sambil kita berjalan, sambil kita dimanapun kita berada, kita bisa berdoa dengan ucapan syukur kepada Tuhan. Melalui pujian kita, itu pun juga kita menjalin hubungan kepada Tuhan. Ya, tetaplah berdoa. Sebab doa itu adalah napas daripada orang percaya. Orang percaya tidak bernapas pasti mati. Ya. Orang itu kalau tidak bernapas pasti mati ya. Demikian pun juga rohani kita. Rohani kita ini perlu napas. Napasnya apa? Yang melalui doa itu tadi. Doa itu adalah napas orang percaya. Kalau kita tidak bernapas, maka orang itu akan mati, ya, akan mati. Demikian juga kalau kita tidak berdoa, rohani kita hanya akan mati, hampa, ya, mudah kena serangan. Karena kalau kita melihat dunia seperti ini tadi dinyanyikan sama ibu tadi mengatakan bahwa zaman edan, orang edan, orang keturunan seperti itu ya. Apakah kita boleh edan? Tadi ngedan, kalau edan kita nggak boleh, tapi kita harus ngedan, ya ngedan. Ngedan itu apa? Ngedan mencari Tuhan, bukan ngedan mencari harta, mencari kedudukan dan lain sebagainya. Tapi kita ngedan mencari Tuhan. Artinya ngedan itu bukan kita edan seperti orang gila, bukan. Kalau ngedan itu artinya jatuh cinta. Ya. Ngedan, kedanan, ya kedanan. Kalau orang Jawa mengatakan begitu ya. Oh itu loh kedannya. Demikian pun juga kita kedanan, ya kedanan sama Tuhan. Artinya kita jatuh cinta kepada Tuhan. Kita selalu mencari Tuhan, selalu mencari Tuhan. Nah, inilah Bapak Ibu dikasih Tuhan. Makanya kita harus tahu tanda-tanda zaman seperti ini. Dunia semakin hari bukan semakin membaik, dunia semakin hari semakin jahat, dunia semakin hari semakin rusak, Bapak Ibu. Tetapi mari kita jaga hubungan kita kepada Tuhan, kita jaga. Jangan sampai kita keluar dari jalur. Sebab firman Tuhan mengatakan dalam Yohanes pasal 15 ayat 16 kalau salah mengatakan bahwa di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Makanya kita harus tetap tinggal di dalam Tuhan, baik di waktu senang maupun susah, baik kita diberkati tidak diberkati, kita tetap setia mengiring kepada Tuhan. Saya yakin dan percaya kesetiaan kita itu akan diperhitungkan oleh Tuhan. Inilah Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan. Saya bisa merasakan bahwa kesetiaan kita ini akan
diperhitungkan oleh Tuhan. Inilah Bapak Ibu dikasih Tuhan, bukan karena ya karena Pak Ruci melayani di sana dan lain sebagainya. Nah, sekalipun Bapak pun juga tidak melayani di gereja-gereja lain dengan kesetiaan dengan ini diperhitungkan oleh Tuhan. Loh, iki lho anakku sing paling setia. Mbok njaluk apa tak turuti. Nah, seperti itu Bapak Ibu ya. Kadang-kadang kita ini belum sampai minta. Bapak kita ini sudah tahu, ya sudah tahu. Bapak kita yang di dunia ini tahu kebutuhannya anaknya, anakku butuh iki dan lain sebagainya. Apalagi Bapak kita yang di surga selalu memantau kita, melihat kita. Tinggal bagaimana kita ini dibantu sama Bapak kita. Kita harus hati-hati. Kenapa sih kok saya tidak diberkati? Kenapa kok perjalanan hidup saya seperti ini? Mari kita introspeksi diri. Apakah mungkin ada sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan? Ini harus kita koreksi Bapak Ibu ya. Kita koreksi hidup kita. Saya kemarin dulu itu berbuat begini, berarti saya salah. Saya ini tidak baik. Ini harus kita minta ampun kepada Tuhan supaya selesaikan dengan Tuhan. Saya yakin dan percaya kalau semua kita selesaikan sama Tuhan, kita nurut jalannya Tuhan, pasti Tuhan akan mengatur di dalam kehidupan kita. Dan kalau Tuhan mengatur, tidak mungkin akan mengatur hal-hal yang tidak baik. Pasti Tuhan akan memberikan yang terbaik. Itu Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan. Tadi ayat tadi mengatakan bahwa tetaplah di dalam doa. Mari kita baca. Kita baca di dalam Roma pasalnya yang ke-12 Bapak Ibu ya. Roma pasal 12 ayatnya yang ke-12 yang berbunyi demikian. Bersukacitalah di dalam pengharapan, sabarlah di dalam kesesakan, dan bertekunlah di dalam doa. Nah, inilah Bapak Ibu kasih Tuhan. Tadi pertama ya, sukacita sudah kita sampaikan. Bersukacitalah di dalam pengharapan. Kita mengharapkan sesuatu hanya kepada Tuhan. Bukan kita berharap kepada manusia. Kalau kita berharap kepada manusia, kita akan kecewa. Tapi kalau kita berharap kepada Tuhan, saya yakin percaya Tuhan akan memberikan yang terbaik di dalam kehidupan kita. Sabarlah di dalam kesesakan. Sabar. Ya, kita ini dituntut sama Tuhan supaya sabar menghadapi tantangan apapun juga yang ada di dalam dunia ini. Ya, harus sabar. Dengan orang yang sabar itu akan menjadi kasihannya Tuhan, akan dikasihi oleh Tuhan. Makanya kita harus senantiasa sabar di dalam segala hal, baik di dalam kesesakan, di dalam penderitaan dan lain sebagainya. Kita harus sabar, sebab jikalau kita menderita di dalam dunia ini, penderitaan yang sekarang tidak sebanding dengan kemuliaan yang nanti Tuhan janjikan kepada kita, yaitu disiapkan di seberang sana di surga yang kekal. Inilah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Dan ayat yang bagian C mengatakan, dan bertekunlah di dalam doa. Artinya bertekun itu kita jangan melupakan jam-jam doa. Jangan kita melupakan doa kemanapun kita pergi, mau berangkat kemana kita pergi. Ya kalau orang lain mengatakan di luar sana doanya orang di luar sana itu 1 hari 5 kali. Tetapi kalau kita bisa lebih loh Bapak Ibu ya, sewaktu-waktu kita bisa berdoa. Dan doa itu tidak ditentukan tempatnya dan lain sebagainya. Dimanapun kita berada, kita bisa berdoa. Di rumah kita bisa berdoa, di waktu kita masak bisa berdoa, di waktu kita sambil bekerja bisa berdoa, di samping kita di ladang bisa kita berdoa. Dimanapun kita berada, kita bisa berdoa. Karena doa seperti tadi ya, doa itu adalah napas dari orang percaya. Untuk itu kita harus senantiasa bertekun di dalam doa. Ya tadi saya sampaikan bahwa ada ajaran lama itu yang mengatakan berdoalah tanpa berkeputusan. Artinya kita senggang ada waktu puji Tuhan, bersyukur Tuhan, puji Tuhan, kami ditolong oleh Tuhan, kami dipimpin oleh Tuhan. Ini pun juga melalui doa. Sakecap, rong kecap, telung kecap, sampai kecap-kecap lah nanti tetap kita ini diperhitungkan oleh Tuhan melalui doa kita ya. Itulah Bapak Ibu dikasih Tuhan. Dalam Yakobus pasalnya yang ke Yakobus 5 ayat yang ke-16 bagian B juga mengatakan bahwa doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya ya.
bahwa doa orang benar itu besar kuasanya. Siapa orang benar itu? Yang jenengan ini yang sudah tinggal di dalam Tuhan, ya. Karena firman Tuhan mengatakan bahwa aku inilah jalan dan kebenaran, ya. Kalau kita tinggal di dalam Tuhan, maka kebenaran itu ada dalam kehidupan kita. Nah, yang disebut orang benar itu siapa? Ya, Bapak Ibu sekalian itu yang sudah tinggal di dalam Tuhan ini adalah orang benar di hadapan Tuhan. Bahwa doa orang benar itu besar kuasanya, ya. Besar kuasanya. Sungguh Bapak Ibu ya, saya bisa merasakan. Ini bisa merasakan, entah pernah saya saksikan di sini apa enggak. Ini terjadi pada tahun 90 sekian. Saya itu waktu itu rumah saya kecil Bapak Ibu ya, 6 meter persegi. 6 meter persegi itu diambil 2 kamar, ruang tamu, dapur, kamar mandi. Bayangkan. Sapiro dapure, dapur itu bukan dapur ini ya, bahasa Jawa itu dapur itu bukan itu ya, tapi ini dapur yang untuk masak itu ya Bapak Ibu ya. Dapur, bayangkan berapa meter? Hanya 1 meter, musuh pas 1,5 meter kalau masa kamar mandi itu 1,5 meter dan lain sebagainya. Tahun 90 sekian. Nah, di sebelahnya itu tetangga saya, tanahnya itu 200 meter. Dibuat rumah itu hanya 70 meter atau berapa. Lainnya itu di depan itu kebun, dibuat kebun apel. Itu Bapak Ibu ya, di kebun apel. Nah, kebetulan atapnya dapur yang dibuat masak tadi loh ya, bukan dapur saya tapi dapur yang dibuat masak itu tadi itu pakai atap seng. Nah, yang di situ itu kebun apel. Ada rumahnya orang ini kebun apel. Setiap mereka itu mau merontoki daunnya itu disemprot dengan mes setna itu. Setna ya urea supaya apa? Supaya daunnya itu cepat kering, rontokannya itu mudah. Nah ini. Tapi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, semprotannya itu larinya ke tempat saya ini, ke atapnya dapur ini kena seng. Jadi 6 bulan itu pasti seng itu merendeng kalau waktu hujan, berlocok dan lain sebagainya. Karena apa? Lubang. Kenapa sih lubang? Terus Ibu juga begitu. Gimana nih kok bocor sekitar mereka itu tidak tahu apa yang mereka lakukan. Kita doakan aja, tidak apa-apa. Kita doa aja, kita doa. Nah, kita doa. Tuhan berkati orang ini. Ampuni Tuhan apa yang mereka lakukan. Mereka tidak mengerti apa yang mereka lakukan. Ampuni. Berkati Tuhan. Betul Bapak Ibu. Orang ini diberkati. Bisa beli mobil ya. Kan berarti diberkati ya. Kalau bisa beli mobil berarti orang ini diberkati sama Tuhan. Dia diberkati beli mobil, bingung mau nyari tempat di tempat garasi nggak bisa. Bonapilnya dipotong, dipotong, dibangun garasi. Nah, sekarang di sini ada garasi cor-coran. Ini yang dapur yang ada sengnya tadi, bonapilnya sebelah sana. Jadi kalau nyemprot itu tidak sampai kena sana, tapi kena atasnya garasi yang cor-coran ini. Wah, puji Tuhan, biasanya 6 bulan sekali 1 tahun ganti seng, ini tidak ganti seng. Wah, puji Tuhan, terima kasih Tuhan. Tetangga kami diberkati kendaraan. Barangkali nanti malam mungkin ada keluarga sakit dan lain sebagainya, kami bisa pinjam. Ini doa kami seperti itu. Nah, puji Tuhan, namanya orang ya lama-kelamaan karena faktor ekonomi dan lain sebagainya, mobil ini dijual. Setelah dijual, mobil ini garasi ini nganggur. Saya ini diberkati Tuhan tahun 90 dapat mobil Zebra tahun 86 ya. Saya taruh di tritisannya rumah itu. Orang itu datang kepada saya, Pak, mbok sampean sewa Pak garasi kula. Oh iya deh, nggak apa-apa lah, kira-kira cocok. Akhirnya hitung cocok bisa sewa. Saya sewa masih kira-kira sekitar 2-3 bulan. Pak, jaringan susu piro aku gak duit lagi. Akhirnya tawar waktu itu minta 20, akhirnya kena 10. Saya tawar saya nggak punya uang terus terang aja. Akhirnya diberikan Bapak Ibu ya, diberikan. Nah, mobil saya taruh terpisah, terpaksa saya masuk ke garasi. Nah, puji Tuhan, semuanya saya berkat kemurahan Tuhan. Nah, tanah itu garasi itu masih ada sisa tanah sekitar 5 meter kali 4 meter. Ya, sekitar 4 meter sama 4 meter besar. Tahun 2009 saya bangun dapur Bapak Ibu ya.
Jadi ini dapur beneran ya, bukan dapur depannya tadi, bukan dapur beneran. Saya bangun dapur. Si ibunya ini bilang sama saya, Pak, mbok mungkin nek ndamel napa niku dapur dipun paringi pintu kangge napa sih, Mak? Nggih, ben napa kula kene di sayur-sayur kula sik saged. Biasanya kalau kita panggil, Mak, ada sayur sama ibunya ini, punya anak dipanggil, dimasukkan lewat jendela gini. Nah, ini kebetulan pas buat dapur ini, tolong sama damelaken pintu mungkin nek kula badhe nedok, nedhi sayur apa cek. Oke, betul napa? Saya buatkan pintu. Yang anak saya bilang, Pak, itu gini, anaknya itu gini, sudah tidak apa-apa. Kita yang penting kita berbuat baik. Firman Tuhan mengatakan Galatia pasal 6 ayat 9 mengatakan jangan jemu-jemu berbuat baik kepada semua orang, satu kali kelak kamu akan menuai. Nah, silalah kersane Gusti Allah. Pada waktu itu tahun 2009 saya baru selesai, 2011 Bapak Ibu ya, anaknya rumah ini ditawarkan sama saya. Kebetulan kok saya itu hanya punya uang sekian, kalau boleh tidak apa-apa. Ada orang yang punya pabrik di tempat dekatnya tempat saya itu pabrik roti, dia ditawari sama orang ini. Tidak apa kalau tidak boleh tawarkan sama orang lain. Orangnya itu datang kepada saya, Pak, sana ini jenengan habis pinten kula nyang sama enteng mboten napa mulai panjenengan pembas. Saya bilang itu saya itu kula saya itu mboten napa panjenengan pembas. Napa nggih kula regonito mboten napa karena kemampuan saya hanya sampai sekian itu. Orangnya itu diam Bapak Ibu ya. Diam, padahal orang kaya, dia punya pabrik roti. Orangnya kaya. Dia orangnya diam, setelah diam itu bilang, wah mboten Pak sing cocok jenengan pun gandeng kali jenengan. Ya dek oleh nek oleh ya enggak apa-apa lah, enggak apa-apa sama tunduk dengan harga sesuai dengan apa yang dimintakan. Tetapi apa yang terjadi, orang ini enggak jadi. Akhirnya orang ini yang punya ini kembali ke saya, nggih Pak jangan tunduk. Enggak apa-apa, regolilo. Saya bilang nggih Pak, nggih. Nah inilah Bapak Ibu dikasih ini adalah hasil doa. Di mana anak saya pulang dari Kalimantan tahun 2011, rumah itu bisa langsung ditempati. Berarti Tuhan sudah menyiapkan semuanya. Melalui apa? Melalui doa. Doa orang benar itu besar kuasanya. Cuma jangan sampai kita ini mengingini barangnya orang lain, mengingini aku usir, itu besok itu kena aku lah. Jangan sekali-kali jangan seperti itu. Enggak mungkin Tuhan akan mengendaki. Sekalipun mengendaki di kemudian hari pasti ada sesuatu yang kurang berkenan kepada Tuhan. Ya inilah makanya semua itu serahkan penuh kepada Tuhan. Biar diatur sama Tuhan. Kalau Tuhan yang atur sudah enak, semua berjalan dengan baik, dengan lancar. Saya yakin dan percaya kalau kita serahkan sepenuhnya kepada Tuhan melalui doa orang benar itu akan besar kuasanya. Amin. Itu Bapak Ibu kasih Tuhan. Mari setiap kali kita selalu mendoakan, kita berdoa yang baik. Jangan kita mendoakan yang jelek. Kalau ada orang berbuat jelek kepada kita, orang menyakiti kita, janganlah kejahatan dibalas dengan kejahatan. Kalau misalnya dalam Roma pasal 12 ayat 14, ayat 17, ayat 21 juga demikian. Janganlah orang jahat dibalas dengan kejahatan, tapi marilah kejahatan kita balas dengan kebaikan. Nah, kebaikan ini akan menghasilkan sesuatu yang sangat-sangat indah. Ya, itu tadi sudah kami katakan bahwa jangan cuma berbuat baik kepada semua orang, satu kali kelak kamu akan menuai. Nah, inilah dengan kebaikan kita akan senantiasa diperhitungkan oleh Tuhan. Inilah Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Banyak hal melalui doa, banyak hal kalau kita baca di dalam Kisah Para Rasul, bisa kita baca, kita bisa dicatat nanti dibaca di rumah. Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 25 juga mengatakan bahwa di mana Rasul Paulus dan Silas di penjara, melalui doa dan melalui puji-pujian dan doa ada kuasa bekerja, akan terjadi mujizat yang luar biasa, ada gempa bumi yang luar biasa, sehingga belenggu-belenggu itu sudah dilepaskan, sehingga pintu penjara terbuka. Demikian juga Bapak Ibu yang kasih oleh Tuhan, mungkin hidup kita, hati kita, hidup kita dipenjara, terpenjara oleh hal-hal yang ada di dalam dunia ini. Kalau saudara suka memuji Tuhan, saudara suka berdoa, maka rantai-rantai yang membelenggu saudara itu akan dilepaskan oleh Tuhan. Inilah Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan. Mungkin rantai-rantai dosa, mungkin rantai-rantai yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kalau kita suka berdoa, kita suka memuji Tuhan, maka rantai-rantai
saja kalau kita melihat di dalam Kisah Para Rasul pasal 12 ayatnya yang pertama sampai dengan 19, kalau kita melihat yaitu Petrus di penjara, ya, semua jemaat pada berdoa. Melalui doa inilah Petrus dilepaskan. Datang malaikat Tuhan, perintah malaikat yang datang menemui Petrus, maka Petrus dilepaskan dari penjara. Bahkan pengawal penjaga penjara itu sangat takut sekali. Dan inilah Bapak Ibu dikasihi Tuhan, kalau kita mau berdoa dengan sungguh-sungguh, kita mau memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh, kami yakin dan percaya Tuhan akan senantiasa menolong di dalam kehidupan kita. Yang ketiga, Bapak Ibu dikasihi Tuhan, mengucap syukurlah. Yang tadi pertama adalah bersukacitalah, berdoalah, tetaplah berdoa. Yang ketiga adalah mengucap syukurlah di dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Nah, inilah Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan. Kalau kita melihat Bapak Ibu, mari kita lihat di dalam tadi kita baca di dalam 1 Tesalonika tadi ya. Mari kita sekarang kita baca di dalam Filipi pasal yang keempat. Filipi pasal yang keempat. Filipi pasal yang keempat ayatnya yang ke-6 Bapak Ibu ya. Filipi pasal 4 ayatnya yang ke-6 yang berbunyi demikian. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah di dalam segala hal keinginanmu kepada Allah di dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Nah, inilah Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan. Ayat pertama, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Ya, mungkin Bapak Ibu, memang setiap orang itu pasti mengalami khawatir, tapi jangan sampai hidup kita ini dikuasai dengan kekhawatiran. Jangan sampai kekhawatiran itu menguasai hidup kita. Tetapi mari kita hidup kita biar dikuasai oleh kuasa Tuhan. Saya yakin dan percaya ini saya yakin dan percaya bahwa semua orang pasti pernah mengalami kekhawatiran, pasti itu, ya pasti. Tetapi kekhawatiran itu sesuatu yang belum nyata di dalam kehidupan kita, durung dilakoni, wis duwe rasa khawatir. Nah, inilah. Jadi jangan sampai kekhawatiran itu menguasai hidup kita. Jadi sekalipun kita menghadapi apapun juga, sebentar lagi kita akan menghadapi Natal. Mungkin kita khawatir apa yang harus kita buat ini dan lain sebagainya, nggak punya baju baru dan lain sebagainya, nggak punya ini itu dan lain sebagainya. Tetapi Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan, mari kita belajar dengan firman Tuhan. Belajar dengan firman Tuhan. Bahwa firman Tuhan mengatakan dalam 1 Petrus pasal 5 ayat 7 mengatakan, serahkanlah segala khawatirmu kepadanya, ia yang akan memelihara kamu. Ya, kita dipelihara oleh Tuhan. Serahkan punya Tuhan. Saya mengalami seperti ini. Kami serahkan penuh ke tangan-Mu Tuhan. Kami mohon kiranya Tuhan senantiasa memberikan jalan keluar. Tuhan akan memelihara hidup kita. Saya yakin dan percaya menghadapi Natal dan lain sebagainya. Serahkan semuanya kepada Tuhan. Biar Tuhan senantiasa ikut campur tangan di dalam kehidupan kita. Kalau kita punya niat baik, Tuhan tidak akan mempermalukan kita. Pasti Tuhan akan menolong kita. Pasti Tuhan akan memberkati kita. Dan Tuhan akan memimpin setiap langkah hidup kita. Inilah Bapak Ibu dikasihi Tuhan. Untuk itu mari kita belajar dengan firman Tuhan. Semakin hari semakin dekat, semakin hari semakin setia kepada Tuhan, supaya kita semakin mengerti semakin mengerti rencana Tuhan di dalam kehidupan kita. Ayat yang terakhir Bapak Ibu dikasihi Tuhan, kita baca di dalam Mazmur. Ayat yang terakhir Mazmur pasalnya yang ke 106 Bapak Ibu ya. Mazmur pasal yang ke 106 ayatnya yang pertama yang berbunyi demikian. Haleluya, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Inilah Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan. Kita diajarkan supaya kita selalu bersyukur kepada Tuhan, sebab Ia baik. Ya. Kita yakin dan percaya bahwa Bapak Ibu datang ke sini itu bukan karena
bisa Bapak Ibu datang ke sini ya. Kalau bukan kehendak Tuhan, bukan kebaikan Tuhan, mungkin di waktu kita mau berangkat ibadah, mungkin perut kita mudas dan lain sebagainya, atau mungkin ada tamu yang iming-iming berkat dan lain sebagainya. Inilah Bapak Ibu kasih juga. Tapi kalau Bapak Ibu bisa datang ke sini karena kebaikan Tuhan. Untuk itu kebaikan Tuhan jangan disia-siakan. Mari kebaikan Tuhan ini kita hormati, kita junjung tinggi, ya kita hormati kebaikan Tuhan yang begitu luar biasa. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya, kasih setia Tuhan itu tidak cukup banyak hari ini, hari Minggu ini, tidak cukup untuk 1 minggu sampai minggu depan, tidak cukup sampai 1 bulan lagi, enggak cukup sampai 1 tahun, enggak. Bahkan kasih setia Tuhan itu untuk selama-lamanya, selama kita tinggal di dalam Tuhan. Kalau kita tidak tinggal di dalam Tuhan, jangan harap Bapak Ibu akan menerima kasih setia Tuhan. Inilah Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Ada 3 hal ini harus kita pegang teguh, kita tanamkan dalam hati kita dan kita lakukan. Yang pertama adalah sukacita itu harus mengalir dalam kehidupan kita. Jangan tinggalkan pada jam-jam ibadah. Yang terakhir kita harus selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Inilah Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Kiranya renungan Tuhan, firman Tuhan tidak kami perpanjang, dan kiranya Tuhan senantiasa